aku mau ngebawain satu kisah horor. Bener-bener horor banget, dan ini based on true story, bukan kiriman dari followersku. Tapi ini adalah cerita nyata yang dialami langsung oleh salah satu orang yang aku kenal. Ambil hikmahnya aja, karena di sini nggak ada maksud buat ngasih tahu aib dan sebagainya. Aku juga nggak bakal ngasih tahu siapa orangnya. Semua nama dalam cerita ini akan aku samarkan. Oke, jadi kejadiannya itu terjadi sama seorang wanita. Pada saat ini usianya itu udah hampir 50 tahun. Ceritanya ini dia alami pada waktu dia itu umur belasan tahun gitu. Jadi kayak udah remaja. Kita sebut aja nama Bu ini Murni ya. Jadi Murni itu dulunya tinggal di sebuah area trans gitu, dimana di area-area itu mayoritas pekerja dari duduk di daerahnya Murni ini adalah tani karet. Termasuklah kedua orang tua Murni. Nggak jauh dari rumah Murni itu ada rumah seorang janda. Janda itu kayak kembang desa gitu loh di daerah itu. Memang bener tuh kayak cantik banget jandanya. Janda itu kita sebut aja namanya Mbak Eva ya. Eva ini dipersuntinglah sama si Toke Getah. Pernikahan mereka itu kayak baru jalan 2 harian gitu. Benar baru banget kan. FYI juga rumah Mbak Eva itu ada di seberang balai desa. Di belakang balai desa itu adalah rumah Murni. Sebenarnya si Toke Getah ini punya rumah yang lebih gede lagi. Cuma pada waktu itu kan baru-baru aja nikah, jadi istrinya minta untuk selama seminggu tinggal dulu di rumahnya dia. Ada mertuanya juga kan di sana. Malam kedua di hari pernikahan mereka lagi tidur nih. Di dalam kamar itu tuh ada kipas. Jam 2 subuh tiba-tiba aja suaminya Mbak Eva ini kebangun dari tidurnya, terus kayak ngebuka bajunya gitu, terus dia bilang panas banget di sini. Istrinya bilang, "Oh, itu kipas angin nyala kok mas, kencengin lagi tuh kipas angin." Pit yang paling kenceng pokoknya malam itu. Udah tuh kan, terus mereka nih balik lagi tidur nih. Gak nyampe 10 menit, kayaknya tuh sekitaran 5 menit setelah itu tiba-tiba suaminya ini kebangun lagi. Bangun, terus dia tuh kayak duduk gitu loh. Dia langsung kayak celingak-celinguk, ketakutan banget. Istrinya nanya dong, mas kenapa? Suaminya tuh bilang, tuh ada 2 orang badannya gede banget lagi mau ngejerin aku. Si suami tuh kayak nunjuk-nunjuk pojok kamarnya yang gelap gitu loh. Mbak Eva ini kan dia kebangun juga, dan dia tuh gak ngelihat apa-apa di sudut kamar. Awalnya memang kamarnya tuh kayak dimatiin itu kan lampunya, habis itu dinyalain sama si Mbak Eva ini. Tetep aja gak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu loh di sudut ruangan. Udah normal-normal aja gitu loh. Kirain masuk angin kan. Mbak Eva ini keluarlah sebentar buat ngambil minyak angin. Pas dia datang lagi masuk ke kamar, suaminya itu udah ngeringkuk di pojokan. Terus dia tuh kayak ketakutan banget, dan itu posisinya celananya itu aja udah dilepas. Tadi kan awalnya baju dia lepas, karena ini celananya itu udah dilepas, jadi dia tuh cuma pakai celana dalam doang. Dan itu dia bilang kalau panasan dan orang itu mau ngejar dia. Eva panik dong ngelihat suaminya kayak gitu, kok sampai segitunya gitu loh. Mbak Eva nyadarin dia nih, dipegangnya pundak suaminya. Terus tiba-tiba suaminya itu langsung diri, terus langsung teriak. Dia itu teriak, jangan tangkap aku, jangan tangkap aku. Pokoknya si suaminya itu bilang kalau 2 orang itu tuh pakaiannya itu kayak polisi. Itu gede banget orangnya. Ada 2 orang pokoknya, dan itu Mbak Eva gak bisa ngelihat sama sekali. Dan kalian tahu apa? Si suaminya ini lari ngacir keluar rumah. Suaminya itu lari menuju ke tengah-tengah balai desa. Posisinya udah malam, dan suaminya itu teriak kelilingin balai desa, ketakutan banget, dan dia minta tolong jangan kejar aku. Ibunya Murni itu kebangun. Jadi pas dia kebangun itu dibukalah pintu. Pas dibuka pintu, dia ngeliat kalau si suaminya Mbak Eva itu lagi ada di tengah-tengah balai desa itu, lagi lari-lari. Tiba-tiba aja si suaminya ini lari ke rumahnya Murni. Mungkin suaminya ini ngeliat nih, oh ada pintu yang kebuka, jadi dia lari lah ke sana ngacir ke rumahnya Murni. Tujuannya itu kayaknya tuh buat ngumpet gitu loh dari sesuatu yang ngejar dia. Rumah Murni itu kan lantai kayu, dan itu rumah panggung. Jadi rumah-rumah zaman dulu itu kan rumah panggung kan. Di lantainya itu dari kayu, antara kayu satu sama kayu yang lainnya ada jaraknya gitu, space. Karena itu kita bisa lihat ke bawah kan. Di bawah itu tuh kosong tuh, tanah tuh. Pada saat dia masuk ke dalam rumah, itu kayak teriak-teriak gitu. Dia minta tolong untuk selamatin dia dari polisi yang lagi ngejar dia. While itu polisi tuh nggak ada yang ngelihat sama sekali, dan memang nggak ada wujudnya. Yang bisa ngelihat itu si suami Mbak Eva ini. Mbak Eva itu sampai ke rumahnya Murni, dia ngelihat suaminya itu udah kebaring di lantai. Mbak Eva ini kayak nyadarin suaminya gitu kan. Badannya suaminya itu
panas banget. Tiba si suaminya itu ngeberontak lagi sampai Eva itu kayak kebanting gitu. Kalian tahu apa? Tiba-tiba aja seluruh tubuh dari suaminya Mbak Eva ini menegang. Tegang banget, kaki dan juga tangannya itu kayak keangkat gitu ke atas. Dan itu benar-benar posisinya itu tegang banget. Emang nggak bisa dilurusin lagi gitu loh. Seluruh badannya suaminya Mbak Eva ini berubah merah karena dia itu kayak nahan tekanan gitu loh. Matanya itu memerah dan itu gede banget. Dan lidahnya julur keluar sampai ke sini, lidahnya itu saking panjangnya. Jadi kayak gitu loh. Proses dia kayak kecekik sampai lidahnya keluar dan badannya kaku lama banget. Mungkin ada sekitar 15-20 menitan gitu. Tidak lama sesudah itu suami Mbak Eva dinyatakan meninggal dunia. Itu murni benar-benar nyaksiin dengan mata kepala dia sendiri. Ini cerita apa yang dia saksikan itu adalah proses dari sakaratul maut. Mereka itu kebengung dulu semuanya, benar-benar nggak tahu apa yang harus dibuat. Kan ada ibunya Mbak Eva nih. Dia langsung turun ke bawah ke rumah lain untuk manggil orang-orang gitu, minta tolong. Ibunya murni mungkin dengan rasa penasaran atau gimana dia mendekat ke mayatnya suaminya Mbak Eva, terus dia nyampingin mayatnya sedikit. Kalian tahu apa? Itu kotorannya suaminya Mbak Eva itu udah berserakan, udah netes-netes ke bawah gitu loh. Di lantai kayu itu kan kayak ada celah kan. Nah, dia itu yang ngerembes ke celah-celah itu dan jatuh ke bawah air-airnya itu. Pokoknya aduh serem banget. Perni tuh bilang ke aku kalau itu adalah prosesi sakaratul maut termengerikan. Jadi sebenarnya apa yang menjadi penyebab suaminya Mbak Eva terkena sakaratul maut yang sangat-sangat mengerikan? Kan tadi aku sempat bilang kalau suaminya Mbak Eva ini adalah seorang toke getah. Dia itu toke getah yang memang benar-benar terkenal banget, bukan dari desa murni aja, tapi dari desa sebelah menjual getah-getah mereka ke suaminya Mbak Eva ini. Tapi ternyata selama praktiknya suaminya Mbak Eva kerap kali melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran timbangan dari setiap getah yang dijual oleh para petani. Hal ini dilakukan dari awal dan para petani itu kayak tahu gitu loh kalau si suaminya Mbak Eva ini sering banget ngurangin timbangan, tapi nggak ada yang protes karena memang power dari si suaminya Mbak Eva gede banget. Dia bahkan punya ajudan sendiri, punya bodyguard sendiri, punya tukang pukul sendiri. Kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk protes, bisa ya dia nggak akan mau ngebeli karet dari petani-petani itu. Ngumpul lain itu nggak boleh masuk ke daerah itu. Setelah kejadian itu juga, Mbak Eva juga baru tahu ternyata si suaminya ini masih punya istri. Selama perkenalan itu, ya dia mengenalkan dirinya itu sebagai seorang duda. Tapi ternyata masih ada 2 istri lain dengan status yang belum cerai. Dan itu adalah cerita dari murni, sangat-sangat bermanfaat aja sih buatku bagikan. Semoga aja kita bisa ambil hikmahnya ya dari cerita ini.